bahwa membatalkan nasab palsu kewajiban syar'i. Orang yang membatalkan nasab palsu setelah terang kebenaran hukumnya wajib. Apabila antum yang punya ilmu yang sudah terang kebenaran menyembunyikan kebenaran palsu dari nasab Alawi, hukumnya haram, bertolak belakang dengan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama imigran zaman dengan ulama pribumi Nusantara, itu bahaya itu. Jadi kewajiban atas kaum muslimin adalah membongkar nasab palsu. Itu wajib syar'i. Jadi enggak mesti Ba'alawi. Siapapun yang menisbat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun menisbah nasabnya kepada keluarga yang bukan dari Rasulullah sekalipun. Misal ada seorang mengatakan saya keturunannya Mbah Galung misalkan. Misal ini mah, ya. Tapi dia bukan keturunan Mbah Galung. Ya dosa, kita harus membongkar kepalsuan itu. Apalagi menisbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena apabila ada orang yang menasabkan nasabnya bukan kepada bapaknya, maka bapaknya akan hilang selama-lamanya, sehingga nasab dia ketika terbukti palsu gak akan lagi ketemu nasab aslinya. Jelas tidak? Tak kasih contoh. Kakek moyangnya Bani Ba'alawi atau Bani Ba'lawi itu namanya Ubaid. Ubaid ini sebenarnya bin siapa, ada data aslinya. Misalkan Ubaid bin Mahdi bin apa gitu loh. Lalu ketika Ubaid ini dinisbatkan kepada orang lain, ya, seperti dinisbatkan kepada Ahmad bin Isa, ya, bin Muhammad bin Ali bin Imam Ja'far bin Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, disebut dengan Bani Alawiyin atau Al-Alawiyin atau Bani Fatimiyin. Artinya setiap keturunan daripada Sayyidah Fatimah dari Hasan wal Husain, khusus orang itu berdua disebut dengan keturunan Bani Fatimiyin. Setiap keturunan Sayyidina Ali daripada istri Sayyidah Fatimah, istri dari yang lain, itu disebut anak keturunannya Al-Alawiyin. Jelas tidak? Berarti Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan itu juga Bani Fatimiyin, juga Bani Alawiyin. Selain dari orang itu berdua, namanya Bani Alawiyin. Oke? Nah, ketika seseorang tadi 500 tahun kemudian terbongkar nasab palsunya bahwa Ubaid bukan anak Ahmad bin Isa, maka disitulah ketika ditanya, kalau ada mungkin yang bertanya, kalau sudah seperti itu, siapa dong ayahnya Ubaidillah? Belum ke sana belum. Oh no, jatahnya itu. Ya, siapa anaknya Ubaidillah? Ayahnya Ubaidillah. Jawaban kita bebas. Bisa bilang anak terlantar, anak nggak punya bapak. Bebas. Kenapa? Itu resiko orang yang menafikan atau yang menghilangkan nasab daripada bapaknya. Jelas tidak? Makul? Alhamdulillah. Jadi siapa orang yang menisbatkan nasabnya bukan kepada bapaknya, fal jannatu alaihi haramun. Surga diharamkan untuk orang itu. Berarti sing halal apa? Yang halal. Kalau surga haram berarti yang halal apa? Jahannam. Maka kan nggak salah kalau kita bilang jahannam, betul-betul? Iya. Yang kedua, kita semua tahu informasi siapa orang yang mengkaji kitab Khazinatul Asrar. Di situ pasti ada maqalah. Imam Ibnu Arabi mengatakan, Man lam tattasil silsilatuhu ila hadratin nabawiyah
fa innahul maqtu'ul faid. Siapa orang yang tidak sampai silsilah gurunya, ini silsilah guru dulu bilang, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terputus daripada cahaya pancaran ilmu dan keberkahan. Jelas tidak? Maka tidak boleh dijadikan orang itu sebagai imam mursyid. Tidak boleh. Putus sanad. Apalagi nasab yang tidak bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, nasab itu ada beberapa generasi. 12 generasi dari Rasulullah itu disebut terbagi dua. 6-nya ijma, 6 setelahnya itu hakul yakin. Jadi dua bagian ini tidak boleh putus riwayat. Sama dengan hadis. Coba cek. Imam Bukhari mengambil hadatsana itu sampai kepada derajat 12 generasi, artinya 12 sanad. Siapa orang yang memutuskan 12 sanad, daripada satu saja hilang sanad, maka khabar itu inqita, enggak boleh dipakai dalam mazhab Imam Syafi'i. Jelas tidak? Apabila bercerita tentang fikih, tentang hukum enggak boleh, tapi kalau hanya sebatas fadhil amal, nasanat yang inqita masih boleh dipakai. Ini bahasan. Kedua, 12 setelah dari generasi pertama itu sifatnya dhanni. Artinya bila mana ada satu nama dari 12 generasi yang kedua, ada satu nama yang enggak tercatat. Jelas? Boleh berhusnuzon bala itu tersambung apabila zahir daripada orang itu sifat-sifat nutfatun nubuwah. Apa nutfatun nubuwah? Sing jadi ulama, jadi kiai, orang soleh, akhlaknya bagus. Jelas tidak? Lah kalau jadi guru ceramah, habis ceramah muridnya disodok di tempat sujud, bukan cucu Nabi. Jelas tidak? Lah iya, ilok. Begitu cucu Nabi, apa kata orang di luar Islam, Bang? Coba dah. Gila banget orang Islam. Emang kenapa? Kalau mentang cucu Nabi mah bini orang halal. Kan repot begitu. Betul. Iya, sedangkan Al-Quran mengatakan wala taqrabu zina, jangankan berbuat zina, deket ge orang boleh. Jelas? Itu generasi selanjutnya. Berarti berapa di? 2 ya. Sudah jelas. 12 setelah generasi yang kedua tadi sifatnya wahmiyun. Dipercaya oke, ora ge oke. Dipercaya boleh, enggak ge boleh. Misalnya saya kan generasi keberapa ibaratnya? 40. Ya kan? Berarti kalau dibagi 12 sudah berapa? Mungkin 5 apa 4 dah. Ya kan? 4 bagi kan? Ada orang nggak percaya, saya nggak percaya antum zuriyah. Fatal, nggak masalah. Dan saya nggak punya hak mengaku di dalam diri saya mengalir darah Nabi, jahanam. Kenapa? Karena generasi saya ke atas itu jalurnya istilhaq. Tahu istilhaq dalam ilmu nasab? Istilhaq menggabungkan satu nama yang inqita informasi dengan orang yang pada nasab primer gitu loh. Misalkan keturunan Wali Songo berakhir Jumadil Kubro, ini yang saya tahu catatan manuskrip tertua. Nah, Jumadil Kubro ke atasnya nggak ada manuskrip yang menyambung betul binnya, paling putus ke atas, betul kah? Atau ringkasan. Nah, dari situ sifatnya menetapkan ke atasnya itu sifatnya dhanni. Caranya bagaimana? Dicari informasi dari beberapa nama-nama orang-orang yang berkemungkinan dari zaman di atasnya yang lebih besar kemungkinan berhubungan dengan keturunan Wali Songo, anak cucunya Wali Songo. Jelas tidak? Nanti kalau mau jelas lagi kongko aja dah, suara udah mulai serak. Insya Allah seperti itu yang ingin saya sampaikan, bahwa
Membatalkan nasab palsu kewajiban syar'i. Orang yang membatalkan nasab palsu setelah terang kebenaran hukumnya wajib. Apabila antum yang punya ilmu yang sudah terang kebenaran menyembunyikan kebenaran palsu dari nasab Alawi, hukumnya haram, bertolak belakang dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur aduk yang betul dengan yang salah. Enggak boleh ketemu yang betul sama yang salah. Jelek sama ganteng aja enggak ketemu, apalagi betul sama salah. Betul tidak? Iya. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan juga sembunyikan kebenaran sedang kamu tahu kebenaran. Wallahu a'lamu bis-shawab.